Selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa, Kakek Nenek, Abu Abah. Apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian lanjut usia yang saat ini kita laksanakan di rumah masing-masing. Baiklah, kita persiapkan Alkitab kita. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami saat ini ada dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Sertai kami ketika kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore ini terambil dari Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27. Saya ulang. Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema saat ini yaitu takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, takut adalah perasaan gentar. Misalnya, ketika kita menghadapi sesuatu yang kita anggap akan mendatangkan bencana kepada kita. Takut berarti tidak memiliki keberanian untuk berbuat sesuatu, menempuh sesuatu, atau menghadapi sesuatu. Misalnya, ketika kita menghadapi ancaman, penderitaan, atau bahkan menghadapi kesulitan hidup. Takut juga berarti merasa gelisah atau khawatir terhadap sesuatu. Takut adalah salah satu bentuk respons kita terhadap sebuah situasi atau keadaan. Takut di sini adalah perasaan yang ingin dihindari, bahkan tidak mau menghadapinya. Selanjutnya, arti kata takut adalah tentang relasi antara kita dengan Tuhan. Takut di sini berarti bersikap takwa, segan, ada rasa hormat yang mendalam ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu kudus, sementara kita adalah manusia berdosa. Kita manusia yang lemah. Kita tidak merasa layak di hadapan Tuhan. Hanya dengan sikap takut akan Tuhan, kita akan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan perasaan ingin dihindari, malah kita harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah. Hidup yang takut akan Tuhan ini adalah hidup dengan penuh ketundukan dan rasa hormat yang ditunjukkan dengan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Hidup yang mau berjalan dalam kebenarannya, serta hidup
yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Amsal ini kita dapat menemukan banyak kumpulan kata-kata bijak yang dapat menuntun orang percaya tentang bagaimana cara bersikap setiap hari. Sebagian besar kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud, Raja Israel yang sangat terkenal. Dan Raja Salomo juga terkenal sebagai orang yang berhikmat. Dalam kitab Amsal ini, Raja Salomo banyak memberikan nasihat yang baik dan berguna bagi kehidupan orang beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah anugerah Tuhan kepada orang percaya. Takut akan Tuhan adalah wujud dari pengenalan yang benar dan mendalam kepada Tuhan yang hidup. Orang yang takut akan Tuhan pasti mengimani bahwa Tuhan senantiasa hadir di sepanjang kehidupan umatnya. Takut akan Tuhan adalah gambaran dari sikap hormat dan tunduk kepada Tuhan. Umat tunduk kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dalam kemahakuasaannya, Tuhan mampu menciptakan alam semesta. Setiap hari Tuhan juga memelihara semua ciptaannya. Ia berkuasa atas ciptaannya. Dan takut akan Tuhan akan memampukan orang percaya selalu mentaati perintah-perintahnya. Orang percaya dituntut untuk setia mentaati firman-Nya. Mentaati semua perintah Tuhan berarti membenci dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Karena Tuhan tidak berkenan atas segala hal yang jahat. Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup takut akan Tuhan menjadi tema yang menonjol sehingga Raja Salomo pun memaparkan wujud dan ciri-ciri dari orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Di sini Raja Salomo memberikan perbedaan antara orang bijak dan orang fasik. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan adalah orang-orang yang bijak. Sedangkan orang fasik adalah orang yang tidak takut akan Tuhan dan yang menjauhi kebenaran. Maka kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam bacaan kita pada saat ini, Salomo mengatakan bahwa orang yang takut akan Allah akan merasakan keadaan tentram dan aman. Kita semua sangat membutuhkan rasa tentram dan aman dan damai sejahtera, yang tentu saja menjadi kerinduan bagi kita semua. Tidak terkecuali untuk para lansia pun juga sangat membutuhkan rasa tentram dan aman. Aman dari rasa takut, aman dari rasa kekhawatirannya dan kecemasan. Tuhan menjanjikan rasa tentram dan aman. Kita percaya karena Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang tepat. Tuhan adalah pribadi yang terbaik yang kita miliki. Tuhan juga pribadi yang paling mengerti apapun yang kita rasakan. Hanya Tuhan pribadi yang bisa kita andalkan. Bersama Tuhan dan di dalam Tuhan saja kita benar-benar aman dan terlindungi. Tuhan akan selalu melindungi kita dari segala mara bahaya yang mengancam. Tuhan akan melindungi kita sehingga kita terbebas dari segala rasa takut dan khawatir. Rasa aman akan muncul karena Tuhan
sungguh dekat dengan kita. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia bisa memiliki apapun di dunia ini, tetapi semua itu tidak akan ada artinya jika tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Jika kita jauh dari Tuhan, hidup kita akan kehilangan maknanya. Karena Tuhan ingin kita senantiasa patuh dan taat kepada suaranya. Tuhan ingin kita hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan ingin kita hidup menurut kehendak-Nya. Mari menjadi pribadi yang sungguh-sungguh akan Tuhan, yang tidak hanya ucapannya saja atau hanya sekedar pengakuan saja, tapi kita harus tunjukkan dalam tindakan kita. Kita harus mendobrak rasa takut kita akan sesuatu. Tetapi rasa takut akan Tuhan harus kita bina, kita pupuk, serta kita pelihara, supaya kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan sampai maut menjemput kita. Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan mau menjadi pelindung kita sejak masa muda hingga kita memasuki usia lanjut. Tuhan akan menjaga kita setiap waktu dalam kelemahan kita. Hanya Allah sumber kehidupan kita. Bahkan kita punya jaminan yang membawa kita pada sukacita abadi, karena Tuhan mau menjadi juru selamat kita. Bapak, Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan dengan tiada henti, kami naikkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu atas anugerah yang Engkau selalu limpahkan kepada kami. Kami naikkan pujian, hormat untuk keagungan-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami ada senantiasa dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan untuk orang tua yang lanjut usia. Kami percaya saat ini yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang sedang dalam pergumulan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami percaya kami mengalami kemenangan dan kami mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Oma Opa, kita percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.